Tanpa Rungu, hentikan kereta. Ada apa Kanjeng Ratu? Kenapa berhenti? Aku harus ke Parangkusumo, Tapak Dento. Kalian tidak bisa ikut. Kami mengerti Kanjeng Ratu. Karena kita sudah sampai di tlatah Laut Kidul. Kalian langsung saja kembali ke keraton. Biar aku dan Tanpa Rungu yang ke Parangkusumo. Ngestoaken dawuh Kanjeng Ratu. Diceritakan, Sang Ratu Kidul sedang dalam perjalanan, akan tetapi, Sang Ratu Kidul merasa ada yang memanggilnya hingga ia berhenti sejenak dan memberitahukan akan Tapak Dento, akan menemui orang yang memanggilnya, yang mana Sang Ratu Kidul pun mendatangi laut pantai, hingga dia bertemu dengan Sang Panembahan Senopati Mataram, hingga ia mengutarakan sesuatu, yang mana Sang Panembahan Senopati Mataram itu memintakan petunjuk untuk bagaimana menumpas Ki Ageng Mangir, dan Sang Panembahan Senopati Mataram itu ingin melihat, bagaimana ketika ia menyerang menggunakan sang anaknya yang bernama Putri Pembayun, hingga Sang Ratu Kidul melihat akan masa depan dan menjawab dengan jawaban yang singkat sesingkatnya, berhasil untuk menaklukkan Ki Ageng Mangir, dan jawaban itulah yang diinginkan Panembahan Senopati, dan langsung pergi dari sana. Akan tetapi Sang Ratu Kidul belum sempat mengatakan yang sebenarnya, dan Ratu Kidul pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sembah hormat saya, Nyi Roro Kidul. Sembah dan hormat saya, Kakang Panembahan Senopati. Ada apa, Kakang Panembahan Senopati? Kenapa memanggilku? Ini soal anakku Pembayun, Nyi Ratu. Pembayun? Putri Pembayun? Benar, Nyi Ratu. Kenapa dengan Putri Pembayun, Kanda? Bijaksanakah kalau Pembayun dikirim ke Mangir barang Tayub untuk menangkap Mangir? Putri Pembayun barang Tayub untuk menangkap Ki Ageng Mangir? Benar, Nyi Ratu. Kenapa harus barang Tayub? Ngamen. Ini strategi perang. Berarti para senopati dan prajurit Mataram sudah tidak ada lagi yang mampu mengalahkan Mangir? Iya, Nyi Ratu. Sudah beberapa orang senopati terbaik dan berbagai perang digelar. Mangir tetap saja sebagai pemenangnya. Lalu apa yang Kanda Panembahan harapkan dari Laut Kidul? Membantu perang seperti zaman perang Pajar? Tidak, bukan itu. Lalu apa? Hanya melihat apakah Putri Pembayun berhasil mengemban tugasnya. Kanda Panembahan Senopati, kalau memang strategi perang yang lazim dipakai sudah tidak mampu lagi mengalahkan pertahanan musuh, aku kira tidak ada salahnya mengirimkan Putri Pembayun sebagai mata-mata dijalankan. Tapi Kanda Panembahan harus ingat bahwa tugas mata-mata sangat berat dan sangat berbahaya. Mampukah Putri Pembayun yang biasa mukti wibowo di keraton menghadapi bahaya? Pembayun akan dikawal oleh sesepuh Mataram, yaitu Ki Curug Martani, sebagai kepala rombongan. Putraku Purbaya, Ki Mung sebagai mata-mata terbaik, dan beberapa orang prajurit terbaik Mataram yang menyamar sebagai penabuh gamelan. Saya kira Pembayun dikelilingi oleh orang-orang kuat. Baik, berarti boleh dicoba, Kanda. Mohon dilihat, apakah Putri Pembayun berhasil dengan tugas yang diembannya? Para niaga, sambutlah Ki Ageng Mangir yang akan menari bersama saya. Silakan Ki Ageng. Tangkap dia! Dia tidak bersenjata! Hei,
Ada apa ini? Apa yang kalian inginkan dariku? Hei, Penari Tayub! Siapa kamu sebenarnya? Aku Pembayun, Putri Sinuwun Mataram. Kau menjadi tawananku, Ki Ageng Mangir. Kau pemberontak. Kau harus menghadap Raja Mataram untuk dihukum. Kurang ajar! Iya! Serang! Song! Kalian semua licik! Kalian jebak aku dengan Tayub! Tangkap dia! Lepaskan saya! Lepaskan! Kurang ajar! Lepaskan saya! Kalian semua pengecut! Kurang ajar! Ya, itulah yang akan terjadi. Bagaimanapun juga Ki Ageng Mangir berontak, ia tetap akan menjadi tawanan Mataram. Saya ingin segera menyampaikan kabar gembira ini pada putriku Pembayun, agar tugas yang diembannya berhasil. Terima kasih, Nyi Ratu. Aku mohon mundur. Kanda, tunggu. Kanda Panembahan, tidak inginkah mendengar kelengkapan jawaban dariku? Sudah, Nyi Ratu, sudah cukup. Saya tidak sabar untuk menyampaikan kabar gembira ini pada Pembayun, Ki Juru Mertani, dan putraku Purbaya, agar tugas Telik Sandi Barang Tayub segera dilaksanakan. Aku mohon pamit. Kanda Panembahan? Maaf, Nyi Ratu, aku harus ngedaton. Setelah urusan Mangir, kita bertemu kembali. Kenapa Kanda Panembahan Senopati tidak mau mendengar apa yang harus dia dengar dulu tentang penugasan Putri Pembayun? Masih ada yang harus didengar, Sang Prabu. Masih ada yang harus didengar. Gusti Ayu, Gusti Ayu. Kenapa Kinasi? Raden Bayu Samudra tidak ada di kamarnya, Gusti Ayu. Tidak ada di kamarnya? Kasih dawu, Gusti Ayu. Kemana dia? Ayo, Nyi. Tolong bantu aku membawa keranjang ini. Baik, Nyi. Kang Bo, mohon maaf Kang Bo kalau kami mengganggu. Ada apa, Adi Yudo Turonggo? Hanya ingin bertanya Kang Bo. Kang Bo dari mana? Kenapa batal menghadiri pendadaran? Iya, dan apa yang dibawa Nyi Bira, Bunda? Anu Ambarwati, Bunda ada urusan yang sangat pribadi. Lebih baik jangan tanyakan sesuatu dahulu dan tolong tinggalkan Bunda. Iya Bunda. Dan Adi Yudo Turonggo, lebih baik kamu istirahat dulu. Percayalah, saya akan datang di pendadaran besok. Baik Kang Bo, pamit mundur. Bayu Samudro, bangun!
tinggalkan kamar ini. Ah, tidak! Aku harus tetap di kamar menunggu Ayu Sukasari datang. Tidak, Bayu Samudro. Kau tidak boleh menunggunya. Ini akan menjadi bencana bagimu. Tidak! Aku akan tetap menunggu. Pergi kamu! Jangan ganggu aku! Iya! Iya! Bangun Bayu Samudro, ku beri kau kekuatan baru, marah dan nafsu. Taruh keranjang ini di sudutnya. Iya, Den Ayu. Sudah, kalian boleh keluar. Baik, Gusti. Bayu Samudro. Bayu Samudro. Katakan, siapa kamu ini sebenarnya? Benarkah kamu ini? Aku tidak ingin apa yang kudengar ini benar. Bayu Samudro, hanya kamu yang bisa menjawab siapa kamu ini sebenarnya. Siapa kamu sebenarnya, Bayu? Siapa kamu sebenarnya? Dinda benar-benar ingin tahu siapa Kanda? Iya, Bayu. Iya. Aku ini kekasihmu, Ayu Sukasari. Aku calon suamimu, ayah dari anak-anakmu. Iya, Bayu. Iya. Itulah yang aku harapkan. Itulah yang aku impikan. Kamu ini anak kandungku, Bayu Samudro. Tidak, tidak. Itu tidak benar. Tidak mungkin Kanda ini putra Dinda. Anak dari siapa? Mana mungkin Bayu Samudro, anak juragan Soco yang hidup di desa, menjadi anak seorang Garwo Tumenggung? Tidak, itu tidak benar. Lihat keranjang ini. Lihat apa yang ada di dalamnya. Popok dan selimut bayi. Tapi, keranjang, popok, dan selimut bayi tidak membuktikan apa-apa. Keranjang dan popok selimut bayi itu adalah perlengkapan yang kugunakan untuk membuang bayi yang kulahirkan, Bayu Samudro. Dinda pernah membuang bayi? Bayi anak kandung Dinda sendiri? Iya. Tapi itu semua karena terpaksa. Terpaksa karena kami takut pada kutukan Nyi Bingit. Baik. Dengar apa yang kukatakan. Bayi yang ada dalam perut istrimu akan jadi sumber bencana. Ia akan membunuh bapaknya sendiri, ibunya sendiri, dan
akan membuat bencana yang tidak akan ada habis-habisnya. Itu kutuku. Mengerikan sekali. Iya, mengerikan sekali. Itulah sebabnya Kanda Tumenggung yang ketakutan memutuskan agar bayi yang kulahirkan dibuang dan dibunuh. Lebih baik kita putuskan sekarang. Kita putuskan sebelum bayi lahir. Sebelum bayi meneguk air susumu. Sebelum cinta kasih kita melekat padanya. Sebab kalau kita sudah terlanjur mencintainya, sulit bagi kita untuk membuat satu keputusan. Iya Kanda, Dinda mengerti. Tapi tidak ada jalan lain, Dinda. Tidak ada. Dan bayi yang tak berdosa itu benar-benar dibuang. iya, bayi malang itu direnggut dari tanganku sesaat setelah dilahirkan. Cukup Bayu Samudro. Jangan dengarkan cerita Ayus Kasari. Tinggalkan dia. Tidak! Aku harus tahu persis ceritanya. Aku harus tahu bahwa Ayus Kasari bukan ibu kandungku. Hah? Ayus Kasari ibu kandungmu. Tinggalkan dia. Tidak! Dia! Dia! Terlalu kejam. Gara-gara takut kutuk, Gusti Tumenggung jadi cepat ingnalar. Sempit berpikir. Saya tidak mengerti. Kenapa Gusti Tumenggung jadi setega itu pada putranya sendiri? Ya, itu terjadi 8 tahun yang lalu, Bayu Samudro. 8 tahun yang lalu? Iya. Itu berarti bayi itu bukan saya. Bukan Kanda. Bukan Bayu Samudro. Bayu Samudro bukan anak kandungmu, Ayus Kasari. Di samping itu, di Kaku Temenggungan, Sang Bayu Samudro ditemui oleh Sang Dewi Ayu Sekarsari, bertanya siapakah dia sebenarnya, hingga Sang Bayu Samudro pun menjawab dengan jawaban yang sama, hingga ia pun sangat-sangatlah terkejut dengan apa yang dikisahkan oleh Dewi Ayu Sekarsari yang mana ia adalah anaknya sendiri dan tidak boleh menikah dengan sang ibu, dan Sang Bayu Samudro tidak percaya akan hal tersebut oleh karenanya, di dalam dirinya bertarunglah kedua kekuatan yang baik dan jahat. Karenanya saling memperebutkan akan hatinya Bayu Samudro, apakah ia menginginkan kebaikan dan kejahatan itu, hingga Sang Ratu Gendeng Permoni pun melihat akan hal itu dan kejahatannya yang timbul atasnya, hingga Sang Ratu mengalahkan akan kebaikannya, daripada kejahatannya. Kenapa? Sang Ratu berangah ke tempat Kaku Temenggungan, karena ia melihat Dewi Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro melakukan akan suami istri, hingga ia pun langsung dihadapkan dengan Ratu Gendeng Permoni, yang mana Sang Ratu Gendeng Permoni itu menghajar akan pasukan dari Nyi Brangah. Mendapatkan kabar dari Mata Belong, Sang Ratu Brangah berada di sini, dan langsung pergi dari tempat tersebut, hingga Sang Ratu Gendeng Permoni menanyakan kepada Sang Mata Belong, untuk mengamankan apa yang terjadi di sini, hingga Sang Ratu Gendeng Permoni pun kembali ke tempat Sang Dewi Ayu Sekarsari, hingga ia pun sangat-sangatlah terkejut, di mana Sang Bayu Samudro ia tidak ada di tempat itu, hingga Sang Ratu Gendeng Permoni mendengar pembicaraan Sang Dewi Ayu Sekarsari dan Nyi Birah, ia ingin mendengar langsung,
dari Nyi Roro Kidul siapa ia sebenarnya, karena ia sedang menuju ke tempat Nyi Roro Kidul dengan kudanya. Karena tugas kesatria yang harus kulakukan. Tugas kesatriaan? Ya, dan kelihatannya tugas utama kesatriaanku adalah kedatanganku yang tepat ketika Katemenggungan dilanda bencana. Kalau memang benar Bayu Samudra... Bener adeke jejak lakune. Jangan Ibu, jangan. Hancurkan. Bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Rangkulan sukmaku. Kenapa lama sekali, Bu? Tentu saja nih Ratu. Tapi bayinya, bayi yang ada dalam perut istrimu akan membawa bencana yang besar. Dia akan punya sendiri. Jangan Bayu Samudra. Kenapa? Aku mencintaimu. Aku ibu kandungmu. Ibu kandungku. Iya. Aku memang tidak bisa mencabut kutuk, tetapi keinginanku untuk melindungi dan menjadikan bayi itu anak asuhku tidak akan pernah surut. Nyi Ratu, mohon ampun Nyi Ratu. Si Mata Belok menyerang hamba secara tiba-tiba dari belakang, Nyi Ratu. Budak Sari, Sardelo, hajar si Mata Belok. Hajar si Mata Belok. Serang! Pergi kamu Nyi Brangah. Jangan ganggu aku. Kemarilah. Terima kasih. Kalian datang tepat waktu. Sekarang juga tinggalkan tempat ini. Baik, Ratu. Mata Belok, Hamba Nyi Ratu. bisa kamu pastikan seisi Katemenggungan tidak melihat dan tidak mendengar ribut-ribut yang kita buat? Mereka tidak melihat apa-apa, Nyi Ratu. Yang mereka lihat dan mereka rasakan hanyalah angin yang melanda halaman. Mereka tidak tahu kalau angin kencang itu adalah ribut-ribut yang kita buat, Nyi Ratu. Bagus, kamu kembali berjaga di luar dan aku kembali ke kamar Ayu Sekarsari. Baik, Nyi Ratu.
Ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Kenapa menangis? Di mana Bayu Samudra? Lalu sekarang apa yang Den Ayu tangiskan? Bayu Samudra pergi, Nyi. Semua itu pasti gara-gara angin ribut aneh itu, Den. Tidak, Nyi. Lalu kenapa, Den? Bayu Samudra pergi ke Segoro Kidul, Nyi. Segoro Kidul? Untuk apa? Mau menghadap Nyi Ratu Kidul, Nyi. Mau menghadap Kidul? Ada keperluan apa Den Bayu Samudra menghadap Nyi Ratu Kidul? Bayu Samudra ingin membuktikan bahwa ia bukan putra kandungku, Nyi. Ia ingin membuktikan bahwa ia putra kandung Nyi Roro Kidul, seperti yang diyakininya. Kalau begitu, itu jalan keluar, Den Ayu. Itu adalah jalan keluar yang paling tepat. Tapi apa? Apa jadinya kalau Bayu Samudra benar-benar putra kandungku, Nyi? Seperti yang dikatakan Adinai terus dan Bosupo, pembantu Juragan Suco. Ya, kalau begitu, Den Ayu harus mundur. Begitu pula dengan Raden Bayu Samudra. Den Ayu dan Raden Bayu Samudra seharusnya berpelukan sebagai seorang ibu dan anak. Nyi, itu yang seharusnya terjadi. Tapi apa, Den Ayu? Apa yang seharusnya dihindari itu sudah terjadi, Nyi. Aku dan Bayu telah kami Tidak, Den Ayu. Itu seharusnya tidak terjadi. Den Ayu. Aku harus mencegah Bayu Samudra bertemu dengan Kidul.